Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berjumpa kembali di pelajaran PPKN, dan insya Allah selama 1 jam pelajaran ke depan saya akan melanjutkan materi di bab 5 di poin berikutnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya doakan mudah-mudahan senantiasa ada dalam kesehatan, sehat walafiat, ada dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan, dan tentunya selalu semangat dalam mencari ilmu. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk belajar, khususnya di jam pelajaran kedua, yaitu mata pelajaran PPKN. Dan insya Allah di kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan materi ke poin C di bab 5 tentang kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Namun sebelumnya Ustadz mereview dulu. Pertama, untuk tugas proyeknya, untuk clipping, silakan bagi yang belum mengirimkan untuk segera melaksanakan tugasnya, mengumpulkan data-datanya, kemudian silakan kalian kirimkan filenya ke Ustadz melalui link Google Form. Ya, jadi tidak usah diantar ke sekolah dan tidak usah di print. Nah, silakan kalian kirimkan filenya ke Ustadz, boleh berupa foto ataupun boleh berupa dokumen yang sudah dikerjakan di Microsoft Word. Ya, kemudian untuk berikutnya Ustadz mengingatkan juga atau mereview kembali tentang bab 5 ini, kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ya, tujuan pembelajarannya pertama, kalian akan menangkapi secara jujur tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keduanya, mendukung pendapat tentang arti penting di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiganya, menganalisis pentingnya kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang keempatnya, bertanggung jawab dalam kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Oke. The next, poin A yang sudah Ustaz sampaikan di pertemuan pertama tentang makna kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, ini kerjasama atau artinya atau maknanya bahwa kerjasama itu berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh bersama atau beberapa orang, baik itu lembaga, pemerintah dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian di poin B-nya, pentingnya kerjasama yang sudah Ustadz sampaikan itu ada 10 poin, ya, ada 10 poin dari pentingnya kerjasama. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini di poin C, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelumnya silakan kalian siapkan mentalnya, siapkan untuk menyimak video ini sampai selesai, kemudian buat catatannya. Jadi siapkan alat tulisnya sambil didengarkan penjelasannya sambil dicatat. Oke. Nah, di poin C, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Nah, di sini ada gambar ilustrasi, ya. Ini gambarnya sedang membuat jembatan seperti yang kemarin sudah ditampilkan gambarnya atau fotonya, ya, tentang gotong royong, ya. Di sini ada gotong royong membuat jembatan. Nah, ya, ini sebagai ilustrasi saja. Oke, gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan. Jadi gotong royong itu bukan hal yang baru, ya. Gotong royong itu sebelum kemerdekaan juga sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, walaupun dulu belum merdeka, ya, tapi kerjasama atau gotong royong itu sudah dilakukan oleh pendahulu bangsa Indonesia. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan itu ada cabangnya, ya, atau bentuk-bentuknya. Ini bentuk
bentuk gotong royong dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia ya. Yang pertama ada gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Ada gotong royong bercocok tanam. Kemudian yang ketiganya ada gotong royong membangun rumah. Nah, ini ya. Satu, gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan, gotong royong bercocok tanam, kemudian gotong royong membangun rumah. Nah, untuk yang poin pertama ini ya, gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan itu sejak zaman purbakala ya, sejak zaman purbakala atau manusia purba dalam sejarah ya, dikatakan dalam sejarah itu manusia purba itu sudah melakukan gotong royong. Ketika mereka mencari makan, maka mereka harus berburu terlebih dahulu. Ya beda dengan sekarang kan ya, kalian khususnya sebagai orang-orang yang berkecukupan, ketika ingin daging, ketika ingin ikan, itu tinggal ke pasar, tinggal ke ke supermarket ya, tinggal beli saja. Tapi kalau dulu orang-orang tua dulu ya, khususnya di zaman purbakala atau di zaman sejarah prasejarah, ketika mereka ingin makan itu harus berjuang dulu. Ya kalau ingin daging harus berburu dulu ke hutan. Ya kalau ingin ikan terjun dulu ke sungai atau terjun dulu ke laut. Kemudian kalau ingin makanan harus bergotong royong dulu mencari makanan. Ya kalau kebun berarti bercocok tanam. Itu perjuangan orang tua dulu, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia dulu berjuang untuk mendapatkan sesuatu makanan itu betul-betul perjuangannya itu sangat berat dirasakan. Ya beda dengan sekarang kita menjalani di masa kemerdekaan Indonesia tidak sesulit dulu mungkin ya. Kalau zaman pra kemerdekaan atau zaman penjajahan, orang tua dulu, nenek moyang dulu atau leluhur dulu bangsa Indonesia ingin mengumpulkan ingin makan itu harus berjuang dulu sekuat tenaga. Nah, makanya timbullah rasa syukur dalam diri kita, apalagi kalau misalnya orang tua kalian dalam hidup yang berkecukupan, maka harus pandai-pandailah bersyukur. Kenapa? Karena untuk makan tidak harus susah-susah dulu. Ingin daging tinggal beli ke pasar, uangnya dikasih sama orang tua ya. Ingin makanan enak, ingin jajan yang enak-enak, tinggal minta ke orang tua uangnya. Oh, bagaimana kalau tidak bersyukur? Itu tidak mensyukuri nikmat kalau tidak bersyukur ya. Makanya di sini timbulkan rasa syukur ketika kita dalam kondisi yang nyaman. Ya, ketika ingin makanan yang enak tinggal beli, ketika ingin makanan ini dan itu tinggal beli. Ya, makanya timbul di sini rasa syukur yang sangat luar biasa ketika kondisi kita tidak mengalami seperti ini. Kalau dulu itu gotong royong dulu, ya berburu dulu ke hutan karena ingin daging, berburu dulu misalkan ke sungai atau ke laut karena ingin ikan, ya mengumpulkan makanan. Itu karena apa? Karena mereka melaksanakan gotong royong ataupun kerjasama dalam berbagai kebutuhan dalam kehidupannya. Nah, yang keduanya mereka bergotong royong dalam bercocok tanam. Nah, bercocok tanam di sini berarti berkebun ya. Kalau sekarang berarti bertani. Nah, mereka ketika ingin punya singkong, ketika ingin punya pisang, ketika ingin punya ubi dan lain sebagainya, itu mereka bercocok tanam, itu bergotong royong. Jadi kalau menanami kebun itu bareng-bareng mengerjakan kebunnya bareng-bareng, menanamnya bareng-bareng, kemudian panennya juga memanen tanamannya juga bareng-bareng atau gotong royong. Itu bentuk gotong royong yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, apakah sekarang masih ada seperti itu? Masih ada ya, kalau di pedesaan yang daerahnya pesawahan atau perkebunan itu masih ada. Masih ada mereka yang bergotong royong dalam bercocok tanam, tetapi bergotong royongnya kuli ya kalau sekarang mah. Kalau dulu mah tanpa kuli alias tanpa bayaran. Tapi kalau sekarang yang bekerja di kebun ya perkebunan atau pesawahan itu digaji ya per hari berapa itu digaji ya. Tetapi kegotong royongannya atau kerjasamanya masih ada ya, sifat gotong royong atau kerjasamanya masih ada. Kemudian gotong royong membuat rumah atau membangun rumah.
Nah, kalau sekarang ada program Rutilahu, ya, rumah tidak layak huni, maka pemerintah mengucurkan bantuan untuk masyarakat yang miskin, yang tidak punya rumah atau rumahnya tidak layak huni, maka masyarakat pemerintah mengucurkan bantuan, kemudian masyarakat mengerjakannya bersama-sama. Nah, itu gotong royong dalam membangun rumah. Di Indonesia itu masih berjalan, ya. Di negara Indonesia masih berjalan di beberapa wilayah yang pemukiman warganya sangat tidak layak huni, itu pemerintah mengeluarkan bantuan untuk rumah warga miskin, ya, untuk rumah warga miskin. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial, ya, selain makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Tentunya kita akan saling berhubungan dengan orang lain, ya. Skup luasnya atau tingkatan luasnya itu adalah lintas negara. Ya, skup terkecilnya lintas perkampungan atau satu desa, ya, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten atau kota, kemudian satu provinsi, kemudian satu negara. Nah, disitulah tingkat yang paling besarnya adalah antar negara, ya, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat ini. Nah, sebagai contoh, ya, sebelum Ustadz menjelaskan poin-poin ini, ada 4 poin ini tentang kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebagai contoh, misalnya di sekolah siswa atau kalian dapat dilatih untuk melakukan gotong royong ini. Misalnya kalian bekerja sama dalam kontribusi untuk mewujudkan visi misi sekolah. Misalnya di Azkia, ya, visi misi sekolahnya apa, maka diluncurkanlah program-program untuk mengarah supaya kalian itu berkontribusi mewujudkan visi misi atau tujuan sekolah. Misalnya menjadikan siswa yang cerdas, kreatif, dan unggul, maka dikeluarkanlah program-program supaya siswanya itu cerdas, supaya siswanya itu kreatif, unggul dalam akhlaknya, unggul dalam pengetahuannya. Nah, itu merupakan kerjasama, ya, kerjasama di lingkungan sekolah. Dalam kebersihan, kalian ada program GPSA, Gerakan Pungut Sampah Azkia. Itu adalah untuk membantu atau berkontribusi mewujudkan visi misi Azkia. Adanya gerakan subuh berjamaah sekarang, ya, selama sebulan penuh, itu untuk mewujudkan visi misi Azkia, yaitu untuk menjadikan anak-anaknya itu sebagai anak-anak yang soleh, ya. Kemudian rajin tahajudnya, rajin sholat duhanya, rajin tilawahnya. Nah, itu adalah salah satu kontribusi siswa kepada sekolah untuk mewujudkan visi misi sekolah. Ya, kemudian yang lainnya contohnya menciptakan proses belajar yang baik, ya. Sekarang walaupun belajarnya sistemnya daring ataupun online, tapi ada kerjasama dari siswa dan sekolah, ya. Sekolah memfasilitasi siswanya belajar lewat online, ya. Dengan adanya Google Meet ini sebagai salah satu contoh atau bentuk kerjasama nih, ya, dalam lingkungan sekolah. Kalau dalam contoh lingkungan masyarakat, contohnya gotong royong seperti tercermin saat ketika masyarakat membersihkan selokan, ya, ataupun bakti sosial, ya. Kemudian ada kegiatan bazar, itu di lingkungan masyarakat. Kemudian ada di lingkungan berbangsa dan bernegara, lebih luas lagi itu sekupnya, ya. Kalau tadi di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan bangsa dan negara. Baik, di bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini ada 4 poin, ya. Ada 4 poin ini. Yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Nah, bangsa Indonesia bangsa yang berpolitik tentunya, ya. Maka di Indonesia banyak sekali partai-partai politik, ya, yang sudah kalian saksikan ketika pemilu, ya, baik itu pileg, pilpres ataupun pilbub, ya. Kalau di kabupaten berarti pemilihan bupati, kalau di tingkat kota berarti pemilihan wali kota,
Kalau di provinsi berarti pemilihan gubernur, kalau di tingkat legislatifnya pemilihan anggota DPR ya, DPRD, DPD, dan sampai ke atas paling tingginya misalkan pemilihan presiden. Itu dalam bidang sosial politik. Ya, jadi kerjasamanya yang pertama itu menguntungkan atau mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Ya, dalam politik itu jadi mengutamakan kepentingan negara kemudian kepentingan masyarakat. Yang keduanya tidak memaksakan kehendak orang lain, itu dalam kehidupan politik. Ya, tidak memaksakan kehendak orang lain. Makanya dalam pemilu juga ada istilah langsung umum bebas rahasia atau luber, ya, langsung umum bebas rahasia. Tidak ada paksaan sebetulnya, ya, tidak ada paksaan untuk memilih pemimpin, tidak ada paksaan untuk memilih partai. Jadi itu diberikan kebebasan bagi warga masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan, itu adalah dalam ranah sosial politik, ya. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Kemudian keputusannya diambil juga harus dipertanggungjawabkan sesuai moral kepada poin pertama itu di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya, menjunjung harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai kebenaran. Itu tentang kerjasama kehidupan politik. Yang keduanya kerjasama dalam kehidupan ekonomi, ya, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Nah, di sini contoh kerjasamanya adalah membayar pajak, ya. Contoh kerjasama nih, catat silakan. Contoh kerjasama dalam kehidupan ekonomi itu contohnya membayar pajak, kemudian tidak boros dalam kehidupan sehari-hari, ya, tidak boros nih, tidak banyak jajan nih kalau anak sekolah, ya, atau tidak menghambur-hamburkan kuota. Misalnya kuotanya dipakai baik buat mabar, ya, atau buat YouTuber, ya, seharusnya dipakai untuk belajar misalkan, ya, ini dipakai mabar, dipakai TikTokan. Nah, itu tidak boleh, ya. Dalam kehidupan ekonomi itu harus melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Ya, jadi kalau belajar punya kuota untuk belajar, pakai untuk belajar, ya, bukan dipakai untuk bermain, ya. Jadi tidak boros dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiganya tidak bergaya hidup mewah. Nah, ini dalam ajaran Islam itu tidak dianjurkan umat Islam bergaya hidup mewah. Kalaupun memang orangnya misalkan kaya, kaya mah harus, ya, menjadi orang kaya itu harus dalam Islam, karena berjuang untuk menegakkan agama itu perlu modal, ya, untuk berdakwah perlu modal. Maka perlu kekayaan tersebut, tetapi jangan sampai kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan dalam kehidupan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain juga untuk diri sendiri. Yang keempatnya, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yaitu 4 poin dari contoh kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Ini, ya, kerjasama dalam hankam, pertahanan dan keamanan negara. Yang keempatnya kerjasama antar umat beragama. Ya, kerjasama dalam antar umat beragama itu sangat penting. Kenapa? Karena akan ada atau akan timbul yang namanya toleransi. Ya, tidak akan timbul toleransi ketika tidak ada kerjasama antar umat beragama. Walaupun pada saat ini kondisinya misalkan umat Islam sekarang sedang dikepung, ya, sedang dikepung umat Islam itu. Tetapi umat Islam karena disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai rahmat dan kasih sayang untuk seluruh alam, maka umat Islam tidak melakukan peperangan, ya, tidak memberontak ketika memang tidak terdesak. Nah, itu kerjasama antar umat beragama, ya. Pertahanan dan keamanannya juga sama, ya. Indonesia sebetulnya punya pasukan tentara, baik itu angkatan darat, laut ataupun udara, tetapi Indonesia tidak serta-merta
perang begitu saja ya. Kenapa? Karena punya aturan ya, punya aturan. Ketika memang tidak dalam kondisi yang mendesak dan tidak dalam kondisi yang terpaksa, maka kerjasama itu tetap dilakukan. Itu dalam bidang pertahanan dan keamanan, kemudian kerjasama dalam antar umat beragama. Oke, anandaku yang soleh dan solihah, itu poin yang terakhir di bahasan bab 5 tentang kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tugasnya silahkan ananda semuanya tulis materi yang sudah Ustadz sampaikan ini, poin C-nya saja ya. Poin C-nya mulai dari bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, 3 poin ini silakan kalian tulis 3 poinnya. Kemudian bentuk-bentuk kerjasamanya ini ada 4 poin ya. Jadi silakan kalian tulis materinya, kemudian hasil tulisannya dikirimkan ke Ustadz ya dalam bentuk foto saja. Nah, untuk lebih lengkapnya ananda semuanya bisa membuka buku paket PPKN ya, buku paket PPKN di halaman 61 sampai halaman 63. Ya, jadi silakan Anda semuanya untuk yang ingin melihat materinya ada di buku PPKN ya. Halaman 61 sampai 63. Ya, silakan kalian bisa diperdalam materinya untuk menambah wawasannya atau ilmunya dalam bahasan ini ya. Oke, ini ya silakan kalian catat dan hasilnya atau catatannya silakan kalian kumpulkan ke Ustadz. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan di kesempatan hari ini untuk materi PPKN. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai bangsa negara Indonesia, masyarakat bangsa negara Indonesia yang pandai bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Khususnya kalau sekarang kalian sedang belajar, berarti bisa bekerja sama di sekolah ketika belajar, kemudian bekerja sama di rumah membantu orang tua. Mudah-mudahan nanti ketika kalian sudah dewasa terjun dalam kehidupan masyarakat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita untuk melakukan kerjasama dengan sesama manusia, lebih luasnya lagi antar bangsa negara Indonesia. Baik, itu saja anak-anakku yang sudah dan solihah, materi yang Ustaz sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.